Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa keluarga adalah sebuah institusi yang sangat penting bagi siapapun orang. Warna kulit, ya, level pendidikan atau status sosial apapun. Kita tahu bahwa dalam setiap lingkup keluarga, semua orang itu pada mencari kebahagiaan. Tetapi nyatanya tidak semua orang juga mengalami kebahagiaan, ada juga air mata, kemudian bencana, kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana caranya supaya kita dipulihkan? Ya, pemirsa. Institusi pertama yang diciptakan oleh Tuhan sendiri, bahkan sebelum ada gereja, keluarga, kata pepatah mengatakan, bisa membawa kita selangkah lebih dekat dengan sorga atau selangkah lebih dekat dengan neraka. Pemirsa, hari ini kami akan menampilkan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Lukas Pamardi dan juga Ibu Prastika Indri Astuti. Ya, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan juga istri saya, Debbie Katarina, dalam satu topik yang akan memberkati kita semua, yaitu dipulihkan untuk memulihkan. Ya, jangan lupa bahwa Anda dapat pula menyaksikan Good News Program melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Dan jangan lupa untuk saat ini juga sekarang subscribe di channel YouTube daripada Anugerah Ministries. Dan juga ada tombol lonceng di kanan, Anda bisa klik supaya setiap kali ada upload video baru Anda pun akan dapat segera menyaksikannya. Kami percaya bahwa tayangan yang satu ini akan menjadi berkat buat siapapun Anda menyaksikan. Dan tanpa menunda lagi kita akan langsung menyaksikan yang satu ini. Pendeta Marsma TNI Lukas Pamardi SHMM merupakan anak Tuhan yang menjadi teladan di tengah-tengah dunia pemerintahan. Beliau selalu menerapkan prinsip kasih ketika sedang bekerja. Banyak juga prestasinya yang telah diraih hingga saat ini. Namun, siapa yang pernah menyangka suami dari Prastika Indri Astuti STHMM yang telah dikaruniai 3 orang anak ini pernah memiliki masa lalu yang kurang baik. Terjerumus dalam dunia malam, minuman keras, bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga membuat istri dan anak-anaknya tersakiti. Namun, istrinya tidak membalas menyakiti. Ia malah berdoa dan berjuang agar keluarganya dapat dipulihkan. Di suatu waktu, Lukas Pamardi merenungkan segala perbuatannya yang telah menduakan Tuhan dan menyakiti istri serta anak-anaknya. Saat itulah Tuhan mulai memulihkan dan menyadarkannya untuk kembali kepada Tuhan. Seperti apa kisah perjumpaannya dengan Tuhan sehingga kini dapat dipulihkan, bahkan sampai memulihkan orang lain? Jangan kemana-mana, perbincangan selanjutnya hanya di Good News Program. Bukan markas besar angkatan udara, tapi mangga besar agak ujung, Pak. Jadi itu di sana okay. Saya sempat jatuh. Dipulihkan untuk memulihkan. Di tengah-tengah kami telah hadir satu pasang suami istri. Dan ternyata beliau ini bukan orang sembarangan, pemirsa sekalian ya. Seorang jenderal bintang 1, Marsikal pertama, Bapak Lukas. Silakan, Dek. Shalom Pak Lukas, shalom Ibu Prastika, senang bisa hadir. Ya, sebuah kehormatan nih Pak Jenderal. Apa kabar? Ya, terima kasih atas waktunya di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa untuk mengabdi kepada negara. Ya, boleh tahu Pak, sebelum masuk, saya selalu tertarik kepada orang bilang apa namanya a man in uniform itu luar biasa banget gitu ya. Tapi hari ini Bapak nggak pakai uniform pun nggak apa-apa. Nah, udah berapa tahun mengabdi kepada negara? Saya sudah kurang lebih 35 tahun. Jadi saya lulus dari Akabri Udara tahun 1983. Oke. Sampai sekarang saya mengabdi sudah cukup lama. Cukup lama ya. Berarti Bapak apakah pernah nerbangin pesawat juga gitu atau apa? Saya dulu join di skadron helikopter, Pak. Oh oke, jadi pilot helikopter berarti. Ya. Oke, luar biasa sekali.
Mantap, luar biasa. Nah, bisa cerita sedikit Bapak dan Ibu tentang latar belakang keluarganya? Puji Tuhan, saya ketika pertama kali saya berdinas di Atang Senjaya di Bogor, di Pangkalan Helikopter Angkatan Udara, saya disibukkan juga oleh kegiatan kerohanian di gereja GBIB waktu itu. Ya. Saya bertemu dengan istri saya di Gerakan Pemuda dan rupanya cocok. Akhirnya saya berkeluarga, Ya. diberkati dengan 3 putra-putri yang luar biasa. Ya. Ya, yang pertama dokter gigi, Oh, Wow. Prima Abigail Gayatri. wow. Dokter Gigi Alumni, Prima sekarang umur berapa Pak? sudah umur 27 tahun. Wow, Sedang oke. ambil spesialis orto di UI dan Wow, puji Tuhan oke. baru sebulan yang lalu menikah. Puji Tuhan, selamat Pak ya Ibu ya. Selamat. Oke. Yang Kemudian kedua, Tuhan karunia anak yang luar biasa, Rachel Aviona Yulandari. Saat ini kuliah di ITB, Ya. ambil luar biasa di kafe. Dan yang terakhir, laki-laki Pak. Ya. Laki-laki ini juga sebagai generasi pengganti. Karena dia sekarang belajar di Akpol. Oh, oke. Jadi akan jadi Angkatan Udara oke. diganti oleh Akpol. Dan saya bilang, kamu nanti jadi polisi yang baik. Amin. Kamu ketika jadi Kapolres, kamu melayani juga di tempat itu kalau perlu buat gereja. Saya bilang. Wah, mantap. Luar biasa. Puji Tuhan. Itu saat ini saya tinggal di Halim Perdana Kusuma di Komplek Angkatan Udara dan bertugas di markas besar TNI AU di Cilangkap. Mantap, luar biasa. Ini kehormatan benar buat kami hari ini ya, bisa belajar dari seorang jenderal dan pernak-pernik liku-liku kehidupannya. Gitu, Pak. Ya. Bapak Ibu menikah tahun berapa? Kami berdua menikah tahun 1989. 89. Iya. Oke, berarti kalau dihitung sudah jalan berapa ini? 28 tahun. 28 Iya, tahun. 28 Wow. tahun. Nah, Iya. boleh diceritakan pengalaman hidupnya pada saat baru membina keluarga karena kami dengar pernah mengalami keterpurukan nih ya. Seperti Ya. apa itu? Tapi saya Bapak? ingin tahu dulu deh, Ya. Ibu, kira-kira waktu itu yang dilihat daripada Pak Lukas yang jauh lebih muda itu apa waktu itu? Bisa Saya cerita dulu nggak latar belakang? Waktu itu mengenal beliau ini sama-sama di gereja. Ya. Kami juga aktif di bidang pemuda-pemudi gereja. Kalau saya melihat semangatnya yang luar biasa. Apakah gara-gara pakai seragam? Oh tidak, bukan karena seragam. Karena hari-hari kan ketemu kalau kita di gereja kan pakaian sipil biasa. Oke. Cuma karena semangatnya dia begitu aktif dengan kegiatan pemuda-pemudi gereja dan saya pun juga aktif. Ya kami sama-sama dari keluarga yang orang tua saya juga sama-sama aktif di pelayanan gereja. Jadi itulah satu kerinduan saya khususnya untuk saya bisa kalau Tuhan memang berkati kita berdua, saya sama-sama ke depannya saya bisa melayani bersama dia. Ya. Gitu. Oke, luar biasa, silakan. Nah, tapi kemudian terjadi pernak-pernik nih ya. Wah. Iya. Siapa yang mau cerita dulu, Bapak atau Ibu nih? Saya saja. Jadi itulah saya merasa Kristen yang sebenarnya di tahun 2000. Oh, Oke. jadi sebelum itu belum Kristen yang Ya, sebenarnya. ya, Jadi KTP masih doang. Kristen-Kristenan, Siapa Pak? KTP, Kristen tanpa pertobatan. Jadi Oke. Oke. proses saya menjadi seorang perwira yang baik. Saya tugas operasi militer di semua, mulai di Timur-Timur, di Papua, di Aceh, ya itu memang tugas kami untuk operasi militer. Setelah itu pengalaman sekian lama, saya bertugas dengan baik Pak, berprestasi. Wah, apalagi saya juga aktif dalam pelayan di gereja. Ya. Tapi rupanya badai tadi pernak-pernik menimpa kami, keluarga kami. Ya, apa yang Saat terjadi, waktu Pak? itu Pak, di tahun 97-an lah, saya jatuh dalam kemabukan ya. Saya larut dalam waktu itu zamannya ada diskotik pertama itu Bu, yang diskotik yang 3 hari 3 malam. Di mana itu Pak? Di Jakarta sini atau? Di Jakarta Pak. Oke. Orang bilang Mabes AU bukan markas besar Angkatan Udara, tapi mangga besar agak ujung Pak. Jadi itu di sana, oke. saya sempat Ya. jatuh dan saya akhirnya kaget loh kok saya seperti ini. Saya 3 hari tidak pulang. Jadi Pak, saya ingin tahu nih, kira-kira pemicu akar daripada kejatuhan itu apa gitu sehingga Bapak sampai istilahnya pernikahan yang udah baik, semuanya baik sehingga akhirnya harus masuk ke sana gitu. Itu dia Pak. Jadi ketika itu ya saya terlalu berani ya, sering coba-coba gitu kan. Dan juga saat itu pergaulan yang tidak baik gitu. Awalnya di karaoke, live musik, tapi eranya waktu itu kan ada diskotik. Jadi ingin nyoba. Coba-coba. Oke. Oke. Coba begitu. Jadi apakah karena ini dampak terlalu alim tadi itu? Bisa jadi Pak, tapi Alim nggak Bu ini? Nah ini Bapak kalau batuk-batuk ini saya kurang percaya deh. Ini alim nggak ini? Ini Bapak ini alim nggak ini?
Sebelumnya jujur saya mau katakan bahwa kalau dibilang alim tidak, saya sangat mengenal sekali suami Ya. saya itu dari muda, memang orangnya itu pemberani. Apapun itu lobang, dia tidak hindari, justru dia akan lompati, Kalau dia dibilang lewati. jangan lewat, malah lewat Iya. gitu. Tangan. Iya, iya, iya. Tadi singkatannya alim apa Pak? Asal lihat itu mau. Jadi karena lihat oh teman gua juga minum, Iya. gua juga mau gitu. Iya. Teman gua narkoba juga seperti Nah, itu. itu coba. Maaf, apakah juga terlibat free sex juga waktu itu? Ya, saya tidak sampai ke sana, Pak. Nggak sampai ke sana, tapi minum kemudian narkoba Ya, diskotik lah dan waktu itu istilahnya. teman-temannya lah ya. Betul, Pak, itu. Oke, dan kemudian sampai akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Oke, wow, oke. Saya malas ke gereja, malas lagi berdoa. mempengaruhi Dari itu. situ sudah sangat pengaruh. Sehingga semakin lama semakin keseret. Keseret begitu. betul. Oke, jadi nanti kita akan belajar lebih dalam dan Iya. juga nanti pasti akan ada dampak dari kehidupan anak-anak yang melihat ayahnya seperti itu dan ini dan kemudian ada KDRT juga ya. Ada, Oke, KDRT, Pak. oke, good, oke, silakan. Dek. Nah, pemirsa tentu ingin tahu lebih lanjut bagaimana nih ya kelanjutan kisah kesaksian dari Bapak Lukas Parmadi dan Ibu Prastika. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena pasti kesaksian berikutnya akan lebih memberkati Anda semuanya. Tuh, saya tahu bahwa malu saya, padahal saya orang Kristen, itu yang pertama. Ya, Tidak boleh seperti itu kan, orang yang bertuhan, itu melanggar, itu jelas. ada itu suatu dakwaan iblis pendosa. nggak Ya. waktu itu? So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino Sayurus. Kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Dipulihkan untuk memulihkan. Kalau orang tidak pernah mengalami kehancuran, nggak perlu dipulihkan. Dan kalau orang tidak pernah mengalami pemulihan, tidak bisa dipakai Tuhan untuk memulihkan orang lain. Jadi memang ini ada proses yang harus dilewati dan proses ini pernah dilalui oleh keluarga Bapak Lukas Parmadi dan Ibu. Ingin tahu sih Ibu ya, waktu itu Bapak ketika melakukan KDRT itu separah apa Bu? Otomatis kalau dengan obat-obatan yang dia pakai itu akan mempengaruhi seluruh tubuh jiwa, bahkan secara Berpikirnya, otaknya pun, ya, berpikirnya pun betul. sudah lagi Nggak normal. sudah tidak normal. Jadi itu istri atau bukan istri sudah tidak lagi, dia tidak melihat seperti itu. Ya. Jadi kalau mau dibilang namanya semua orang tahu KDRT itu seperti apa. KDRT ya kekerasan. Misalnya saya mau dipukul, saya mau ditempeleng atau saya mau ditendang. Udah kena berapa sudah kali, Bu? hari-hari saya sudah seperti itu. Tapi buat saya yang lebih menyakitkan lagi itu bukan cuma karena fisik. Ya, Saya termasuk Tuhan kasih kesabaran untuk hal yang seperti ini. Tapi yang jauh lebih sakit itu adalah hati. Di mana sakitnya? Bu? sakitnya di situ ya Bu? Itu hati itu karena kata-kata yang keluar dari mulut lagi itu bukan kata-kata orang normal. Jadi kata-kata yang sudah di luar orang Pengaruh normal. obat itu Pengaruh tadi ya? daripada obat itu sangat-sangat Jadi berbahaya. pelecehan secara fisik, secara verbal, Betul. kemudian apa namanya mungkin kata-kata yang tidak Waduh, semestinya iya, dikeluarkan gitu, betul. semestinya semua itu yang Iya. bisa dipikirkan oleh Kalau siapapun lah. Iya, gitu. bisa dibilang pembunuhan karakter itu saya bisa ngalamin seperti itu. Pembunuhan karakter. seperti itu. Berapa Yang- tahun itu Bu Itu peristiwanya? terjadi kan waktu tahun 98. Pertobatan mungkin tahun 2002, tapi jatuh bangun. Dia mengalami pergaulan lagi dengan kawan-kawan yang masih belum jauh daripadanya, itu masih jatuh bangun. Nah, selama 4-5 tahun itu bagaimana Ibu bisa kuat bertahan Bu? Saya sebagai seorang istri dan sebagai ibu dari 3 orang anak, saya tentunya harus melindungi ketiga anak-anak kami itu Iya. semuanya. Saya tidak mau anak-anak saya
di kemudian hari nanti mereka akan mengalami kehidupan yang tidak baik. Nomor satu yang saya harus lindungi adalah ketiga anak saya. Tapi mereka mengalami kekerasan nggak? Sempat mereka mengalami kekerasan dalam hal perkataan. Perkataan itu yang paling keras. Walaupun ada sedikit fisik itu untuk anak-anak saya itu, tapi tidak terlampau karena anak saya waktu masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil. Jadi terlebih lagi hati jiwa yang sangat menusuk untuk anak saya sampai mengalami kepahitan seperti itu. Jadi saya sebagai istri nomor satu saya harus melindungi hati mereka terlebih dahulu. Untuk diri saya sendiri sebagai istri saya tidak memikirkan semuanya itu. Tapi anak-anak saya jauh lebih penting daripada saya. Pak, pada waktu misalnya nih, dalam waktu Bapak misalnya ini sebelum bertobat nih ya, kan di tengah-tengah itu kan mungkin ada kesibukan di kantor sehingga kemudian nggak mungkin pergi ke diskotik, nggak mungkin ketemu teman-teman yang brengsek itu, sehingga dalam waktu beberapa hari itu Bapak bersih nih. Nah, pikirannya apa waktu itu pada waktu melihat atau ingat kembali tentang apa yang terjadi beberapa hari lalu atau muka istri Bapak lagi lebam? Ini kira-kira gimana waktu itu? Itulah Pak, jadi ketika saya sadar gitu ya, jadi itu saya tahu bahwa malu saya, padahal saya orang Kristen, itu yang pertama. Tidak boleh seperti itu kan, orang yang bertuhan, itu melanggar, itu jelas. Ada dakwaan iblis nggak waktu itu? Bagaimana? Dakwaan iblis ada nggak waktu itu? Ada Pak, yang seperti itu kan. Bisa ceritakan, dakwaan-dakwaannya kepada Bapak rasanya seperti apa pada waktu itu? Pada waktu ingat tentang apa yang Bapak pernah lakukan gitu. Ya, kalau saya bilang bukan dakwaan iblis Pak ya. Hanya saya sadar bahwa saya malu loh. Apalagi saya seorang TNI, saya waktu seorang perwira menengah bahkan. Saya kan harus teladan. Pangkatnya apa itu? Waktu saya mayor Pak sudah. Mayor, udah tinggi banget ya. Sudah cukup tinggi, saya proses naik kolonel waktu. Saya sedang sekolah sesko untuk proses karir saya. Saya malu padahal seorang militer itu tidak boleh datang ke tempat tersebut gitu. Dan itu malah harus menjadi contoh abdi negara nih ya. Tidak boleh Pak, apalagi kan melanggar hukum kan. Tentara nggak boleh masuk ke tempat itu, tapi saya langgar itu malu loh. Harusnya jadi teladan ke anak buah kok saya seperti itu. Dan juga tadi saya sebagai seorang Kristen tadi, saya ini berbuat tidak baik, ini jelas mabuk ya. Terus ya otomatis ya tadi saya katakan itu ya, kita ada kekerasan di situ, ada perempuan di situ kan, itu yang jelas melanggar aturan Tuhan itu Pak. Jadi dari situ saya malu kan akhirnya loh. Saya harus kembali ke seperti semula. Saya tinggalkan hal-hal semacam ini. Karena di TNI ini yang sangat rawan adalah tadi apa namanya? Kekerasan ya, berantem tuh biasanya. Karena dilatih ya Pak. Ya, dilatih untuk combat ya. Ya itu. Untuk yang kedua adalah kemabukan, yang ketiga perempuan. Ini yang ancaman yang luar biasa dilarang, ini yang sering mengancam kita lah Pak. Tapi meskipun Bapak berusaha untuk keluar, enggak bisa keluar dengan kekuatan sendiri gitu. Enggak bisa. Setelah itu saya kembali lagi Mas itu. Jatuh lagi kepada mungkin lebih parah ya gitu ya. Ya, lebih parah, lebih parah lagi karena kita tahu bahwa ya tadi iblis. Bu, apa yang membuat Ibu bertahan selain mempertahankan hati anak-anak pada waktu itu? Kan istilahnya orang berkata cukup adalah cukup gitu loh. Untuk saya hanya satu jalan yang waktu saya cari. Saya cuma cari Tuhan. Saya memang sudah sejak kecil saya sudah Kristen. Tetapi untuk lebih sungguh-sungguh lagi saya cari Tuhan, ini yang lebih luar biasa lagi. Saya cari ibadah dimanapun saja, dimana ada saya selalu datang ibadah. Apakah ada dari teman-teman Ibu yang mengatakan kenapa lu nggak balas aja kelakuannya, lu juga ikut minum, lu juga ikut dugem, ada nggak seperti itu? Pasti ada itu. Ada kawan-kawan saya itu banyak menyatakan begitu, tinggalin aja suaminya. Tinggal itu yang ini. Tapi tadi saya punya prinsip tidak bisa. Saya sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak bisa dipisahkan lagi olehnya. Jadi saya bertahan itu saya harus cari Tuhan supaya saya rumah tangga kami kembali lagi seperti itu. Jadi ini penting sekali ya. Sangat-sangat penting kita cari Tuhan nomor satu. Oke, luar biasa. Kita nanti akan take a break dulu. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Pemirsa sekalian, kita tahu inilah realita daripada rumah tangga. Siapapun kita pasti nggak mungkin imun terhadap dosa ya. Oleh karena itu kita akan belajar lebih dalam lagi dari pasangan suami istri yang luar biasa ini. Nanti pada segmen berikutnya akan ada seorang artis yang akan membawakan sebuah lagu pujian yang luar biasa dan Anda pasti diberkati. Di layar televisi Anda ada nomor telepon, Anda bisa hubungi kami, Anda bisa minta bantuan doa, Anda bisa chat melalui WhatsApp ataupun melalui Facebook, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Stay tune hanya di Good News. Kau Allah yang layak
Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang wilayah teritorialnya terbesar di Indonesia. Membentang luas sepanjang Pulau Borneo dengan hutan tropisnya yang khas dan sangat hijau, merupakan gambaran suburnya dari tanah Indonesia. Namun di berbagai sudutnya ternyata masih banyak masyarakat yang hidup sederhana. Jangankan untuk membangun tempat ibadah, untuk makan pun masih banyak mengalami kesulitan. Anugerah Ministries terpanggil untuk hadir di daerah tersebut demi merealisasikan misi Tuhan, yaitu menjangkau dan menolong yang lemah. GPDI Maranatha Tareng digembarakan oleh Pendeta Richard Kotambunan bersama sang istri Hardini Asen. Gereja ini memiliki jemaat sebanyak 15 keluarga dengan bangunan gereja berukuran 6x12 meter yang dibangun dengan bahan seadanya. Bangunan gereja ini tidak memiliki pondasi dan sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian. Meskipun beberapa kali mereka mencoba melakukan renovasi, namun tetap saja hasilnya belum memadai. Tim Anugerah datang untuk memulai proyek CMO yang ke-41 ini. Acara dimulai dengan beribadah bersama-sama. Seusai ibadah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Anugerah Ministry dengan GPDI Maranatha Tareng yang disaksikan oleh seluruh jemaat. Acara dilanjutkan dengan membuat pondasi secara simbolis oleh tim Anugerah Ministries dengan gembala sidang GPDI Maranatha Tareng serta majelis gereja secara bergantian. Sedangkan hal-hal yang akan dilakukan dalam CMO kali ini adalah kami akan membangun ulang gedung gereja yang baru dari awal, memperluas ukurannya menjadi 7x14 meter, memasang keramik pada lantai, memasang plafon, dinding beton, pintu dan jendela, serta atap yang semuanya baru. Selain itu kami akan menambahkan teras pula di depan gedung gereja. Sedangkan pada pastori, kami akan membangun pastori yang layak untuk dipakai dengan ukuran 6x8 meter, terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, dapur dan kamar mandi. Semuanya dengan plafon dan lantai berkeramik. Tuhan sungguh ajaib bagi semua orang yang setia dan berharap kepadanya. Terima kasih atas dukungan dari partner Anugerah Ministries sehingga proyek ini dapat terlaksana. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada
Kau sungguh indah, tiada taranya. Oh, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu tiada terselami, dan kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku Luar biasa, Ya, mantap ada suaranya. Olivia Selamat datang di Good Pardede. News Program, Olivia. Selamat datang di Good News Program. Silakan duduk. Kita ikut bincang-bincang sedikit ya sama Olivia. Bisa cerita nggak bagaimana kamu bisa punya suara sebagus tadi itu? Bisa punya suara sebagus tadi. Mungkin itu kebaikan Tuhan aja sih, karena aku jujur nggak ada pernah sama sekali ikut kursus vokal atau apa, jadi memang dikarunia Tuhan suara. Kebetulan memang keluarga aku rata-rata memang penyanyi, dari papa juga. Oh, Jadi ya belajarnya sendiri aja. Oke, saya nggak ada golden buzzer, kalau ini mau tak pencet nggak bisa. Gitu ya. Oke, silakan. Nah, Olivia bisa cerita kegiatan sehari-harinya apa? Kebetulan aku baru aja selesai kuliah, puji Tuhan. Aku baru menyelesaikan S1. Jadi sekarang kegiatannya lagi sambil nyanyi-nyanyi juga di beberapa acara, tapi aku juga masih mempersiapkan diri buat wisuda nanti. Kamu ngambil jurusan apa kemarin? Aku yang S1 ini ambil jurusan manajemen marketing. Oke, nah saya dengar Olivia pernah ikut ajang kontes apa gitu dalam hal menyanyi ya? Bisa diceritakan pengalamannya? Itu salah satu kontes yang saya ikuti dari sekian banyak, karena memang lumayan sering ikut lomba. Tapi itu salah satu yang pencapaiannya paling jauh menurut saya, dan puji Tuhan bisa sampai di grand final waktu itu, karena memang saat itu juga saya sempat ragu bisa lanjut karena teman-teman yang lain luar biasa semua, luar biasa sekali, dan itu kebetulan waktu itu lombanya itu setiap hari Sabtu dan Minggu, jadi rata-rata tuh setiap hari Sabtu bagus, setiap hari Minggunya biasanya drop gitu. Jadi, oh gitu. Iya, karena kayak hari Sabtu sudah ada yang tereliminasi, Minggunya jadi kayak semuanya jadi drop gitu saatnya. Jadi lemes gitu? Iya, dan saya adalah yang paling sering masuk di bottom 2, yang hampir tereliminasi, paling sering. Tapi puji Tuhan bisa sampai di grand final saat ini. Oke, kira-kira apa yang menurut kamu, apa yang Tuhan inginkan melalui talenta kamu ini? Saya pribadi selalu, setiap hari hampir selalu curhat sama Tuhan tentang talenta saya ini.
kalau memang Tuhan mau tempatkan saya di musik, saya ingin 100% bernyanyi, walaupun menjadi penyanyi profesional yang bukan mungkin, saya tidak tahu di mana nanti Tuhan tempatkan saya, mungkin itu di penyanyi rohani atau di penyanyi sekuler, tapi sekalipun di penyanyi sekuler pun saya selalu setiap hari Tuhan, setiap saya bernyanyi dimanapun, saya ingin itu menjadi berkat bagi orang, bukan buat kebesaran saya, tapi buat kemuliaan nama Tuhan saya. Ada pengen nyoba nggak mungkin buat YouTube channel sendiri? Kan banyak tuh beberapa artis-artis yang nyanyi cover tuh, pakai gitar, ada kamera gitu, terus kemudian followersnya sampai puluhan ribu. Ada pengen kayak gitu nggak? Pengen sih, aku sekarang ini lebih aktif di Instagram. Kalau di YouTube rata-rata kalau bareng sama temen ada project baru kita cover kayak gitu. Kalau yang sendiri untuk istilahnya jadi YouTuber gitu belum gitu. Kesampaian sampai sekarang. Kayaknya nih beberapa dari home band kita nanti bisa bantu nih. Ya? Ada cita-cita mau bikin album? Ada banget, tahun ini sih pengennya punya single dulu gitu Kak. Nah, home band kita nanti juga bisa bantu tuh. Bisa Udah diakomodir. Udah dilirik dari tadi soalnya. Oke, ya sip. Pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian. Ya, pertanyaannya yang mau saya tanyakan adalah apakah judul episode Good News kita hari ini? Anda bisa mengirimkan jawabannya lewat SMS ataupun lewat email ke quiz@anugerah.net dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama Anda, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku, persembahan dari toko buku Immanuel, buku-buku luar biasa yang ditulis baik oleh Miles Monroe ataupun oleh Billy Graham. Jadi pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi yang pastinya akan memberkati kehidupan pemirsa sekalian. Kumat dan tobat terus Pak sampai Maranatha. Saya pengen ke sana, tapi masih di dakwah iblis, nggak mungkin kamu. Terus saja lah nanti kan. Tapi ketika itu saya titik awal pertobatan, saya ingat pesan Tuhan. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Pemirsa, prahara rumah tangga itu memang bermacam-macam. Seperti yang dialami oleh Pak Lukas, beliau terjerat dalam dunia gemerlap, ya, kemudian pergaulan yang tidak baik, KDRT, dia berusaha untuk keluar sendiri dengan kekuatannya tetapi tidak bisa. Nah, kita akan membahas bagaimana titik awal dari pertobatannya. Langsung kembali kepada Pak Lukas. Pak, boleh diceritakan, jadi ketika Bapak kemudian struggle ingin keluar nggak bisa ya Pak, lalu bagaimana, momen apa yang Bapak dijamah oleh Tuhan sehingga Bapak bisa bertobat? Itu dia tadi yang dikatakan iblis mendakwa saya. Ketika saya sadar mau kembali selalu ada bisikan, wah ngapain lu kembali lagi, ayo terus sudah tanggung. Nanti paling juga sembuh sendiri gitu kan. Terus saya kembali jatuh ya. Jadi istilahnya kalau tomat itu kan tobat kumat gitu kan. Terus saya berpikir ini saya harus menuju tomato itu. Tomato itu tobat kumat dan tobat terus Pak sampai Maranatha. Saya pengen ke sana, tapi masih di dakwah iblis, nggak mungkin kamu. Terus saja lah nanti kan. Tapi ketika itu saya titik awal pertobatan, saya ingat pesan Tuhan bahwa surga itu nyata, neraka itu nyata. Ini penting untuk orang ingat ya Pak ya. Dan pensiun nanti kan pasti jelas, jelas pensiun dan mati itu pasti Pak. Saya harus kemana? Kalau saya masih
terbelenggu oleh sini jelas akan terjadi neraka tadi. Dan jelas juga ketika saya kan merasa menjadi sumber, kepala keluarga itu sumber. Kalau sumbernya kotor, otomatis bawa juga kotor. Kemana anak-anak saya, istri saya? Akhirnya dari situ saya takut. Saya terus aktif, ikut di Gerakan Pria Sejati. Saya ikut HMC tadi Pak, di GPI Gatot Subroto, GPI Pak Niko, Pendeta Niko Nyoto Harjo. Puji Tuhan, proses berjalan dan saya merasakan zaman Tuhan yang luar biasa. Itu waktu di mana waktu merasakan zaman Tuhan? Ketika saya ikut Healing Movement Camp terakhir, setelah Pria Sejati, Healing Movement Camp di Puncak, saya rasakan lawatan Tuhan luar biasa dan saya dijamah dan terjadi manifestasi ya. Saya didoakan seperti saya jatuh ditarik di atas kasur yang empuk itu, saya menangis saya. Yang saya katakan, jenderal ini Pak. Sudah menangis. Yang selama ini saya tugas operasi apapun saya tidak perintah berangkat perang. Saya siap, saya tidak takut mati, saya tidak pernah menangis meninggalkan istri, itu memang. Tapi ini saya nangis terharu, aduh. Kok saya memalukan Tuhan. Dan saya nangis Tuhan jamah saya. Luar biasa. Jadi hati Bapak yang sekeras batu itu diambil, diganti dengan hati yang terbuat dari daging. Puji Tuhan, betul. Dari situ saya mulai menyadari kesalahan saya. Saya datang minta maaf ke istri saya, ke anak-anak saya. Masih saya terus menangis, saya peluk dia. Dan luar biasa. Nah Pak, saya mau tanya, biasanya kan orang itu perlu waktu antara pertobatan, kemudian masuk masa detox, sampai kemudian benar-benar bersih. Nah, perlu waktu berapa lama Bapak? Cukup lama Pak, tadi sampai dari tahun 97 sampai tahun 2002 itu Pak, kalau pertobatan. Bersihnya? Iya. Betul. Sekitar 2 tahun Pak itu. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Oke, kembali kepada Ibu. Nah, Ibu, apa yang Ibu lihat, perbedaan-perbedaan apa yang kemudian dialami oleh suami Ibu waktu itu? Mulai lagi tidak keluar malam waktu itu. Jadi lebih banyak dia cari ibadah yang membuat dia merasa nyaman. Karena saya tahu di luar lingkungan dia sendiri menyadari bahwa kawan-kawannya di luar sana itu masih mencari dia. Itu dia, masih mencari dia. Jadi dia berusaha untuk selalu tinggal di rumah, dekat dengan keluarga, dan keluarga nomor 1 sangat mendukung dia. Tanpa keluarga yang mendukung dia tidak mampu. Menurut Ibu mungkin orang lain juga bisa belajar dukungan seperti apa sih sepertinya diperlukan oleh suami yang seperti ini gitu? Nomor 1 dukungan yang paling besar itu adalah kasih sayang, perhatian. Karena dia sangat kehilangan, jati dirinya sudah mulai kehilangan dia. Walaupun hanya beberapa tahun dia kehilangan dirinya sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, itu sempat terhilang. Bagaimana caranya Ibu tetap bisa menghargai suami Ibu? Saya harus hargai karena sejahat-jahatnya seorang suami, saya tetap harus tunduk dengan suami. Karena firman Tuhan mengatakan betul, demikian. Seperti itu. Saya ingin dia berubah gitu, karena saya cuma melihat anak-anak saya. Anak-anak saya harus hidup dan tinggal bersama dengan orang tuanya. Tidak dengan orang lain. Waktu Bapak pulang menangis tadi, terus minta maaf sama Ibu, sama anak-anak, itu seperti apa rasanya Bu? Seperti kelahiran yang baru saja. Kelahiran yang baru. Yang walaupun dalam waktu saya tidak bisa lupa, masih ada di dalam alam pikiran saya itu kejadian-kejadian masa lalu, tetapi dengan proses yang seperti ini, waktu dia meminta maaf, dia menangis, dia kembali kepada saya, rasanya semua itu terhilang, begitu saja, terhilang. Seperti itu. Jadi Tuhan bisa memberikan hati kepada Ibu untuk menerima dia kembali gitu ya? Oh, luar biasa sekali ya. Sip. Oke, nah oleh karena itu kita akan tutup dulu ya. Kita akan belajar lagi nanti dari Bapak. Pak, saya rasa ini sesuatu yang luar biasa. Kita akan nanti belajar daripada Bapak bagaimana dampak yang terjadi setelah daripada pertobatan itu. Oke, pemirsa sekalian, jangan pernah untuk putus harapan. Kita tahu bahwa seakan-akan memang tidak mungkin, tetapi firman Tuhan sudah berkata kepada kita, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan ya. Di layar televisi Anda ada nomor telepon, Anda hubungi kami sekarang juga. Anda bisa chat bersama dengan kami. Anda bisa minta permohonan doa. Karena kita tahu pemirsa sekalian, walaupun doa itu seakan-akan sepertinya itu menguap. Tetapi jangan pernah ragu. Karena doa saudara itu Tuhan dengar. Dan air matamu ditampung dalam kehidupan Tuhan ya. Hanya di Good News program. Saya melewati dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan untuk terus lebih mencari Tuhan lagi. Ternyata saya baru melihat bahwa di balik peristiwa ini ternyata Tuhan mau pakai saya dan suami saya. Takkan pernah ku bawa
Ya, kembali bersama dengan kami pemirsa sekalian dalam episode yang menarik yaitu dipulihkan untuk memulihkan. Langsung saja kita kembali kepada Pak Lukas, silakan. Nah, Pak, saya mau bertanya tentang dampak dari pertobatannya nih. Jadi sekarang setelah Bapak dipulihkan oleh Tuhan, apa saja yang terjadi dalam kehidupan Bapak? Sungguh luar biasa. Ketika saya waktu itu sudah tidak berpikiran kan. Yang penting saya tidak memikirkan dunia lagi, mau karir, mau saya dipecat dari TNI karena pangkat saya, karena saya merasa bersalah. Iya. Akhirnya ketika saya bertobat itu, saya kembali jalan-jalannya terus saya proses. Bukan hanya karena Tuhan merasa menyamar saya, bukan hanya saya sebagai jemaat biasa, tapi saya ikut melayani. Itulah saya jadi diaken, jadi melayani HMC. Jadi harus mau maju ya? Ya, maju. Jadi yang Bapak katakan dipulihkan untuk memulihkan. Dan saya juga berusaha memulihkan orang lain yang seperti saya. Dan saya tidak sangka dampaknya luar biasa. Anak-anak yang saya pikir dulu akibat ulah saya itu anak-anak saya jatuh. Sekolah nggak baik, tapi anak saya diberkati. Dan saya pun juga tidak menyangka, ya, yang harusnya mungkin sampai pangkat letnan kolonel saja lah, mandek, tapi saya kaget. Tuhan bisa pulihkan saya, sekolah, karir lancar itu. Dan itu saya tidak mengharapkan karena sudah malu ya atas dosa-dosa lama saya. Puji Tuhan, saya diangkat, saya bisa mencapai karir perwira tinggi itu tidak mudah di TNI, Pak. Betul. Tidak mudah, itu terpilih. Tapi saya kaget, puji Tuhan. Dengan adanya gitu saya terharu, Tuhan begitu baik. Akhirnya saya melayani Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang ada, ya. Itu apa namanya? Janji saya. Ketika Tuhan kok begitu banyak saya cari dan mereka banyak luar biasa, Bu. Di lingkungan saya punya Komsel di Halim itu, di komplek Angkatan Udara itu, banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Terus ketika di gereja saya juga ikut aktif di Priajati, banyak jiwa-jiwa pulih dari kesaksian saya, dari sharing dengan saya. Saya jadi konseling kepada mereka semua dan sungguh dahsyat itu dia. Dan terus anak-anak saya luar biasa juga diberkati Tuhan. Istri, ekonomi juga diberkati, ya dicukupkan lah. Ya, kita bisa hidup tanpa utang, ada kendaraan, ada rumah yang luar biasa, dicukupkan Tuhan itu. Ketika Tuhan memulihkan Bapaknya ini, semua segala bidang itu dipulihkan oleh Tuhan ya, pemulihan dalam segala hal. Ya, nah ini saya ingin tanya Pak, kan gini ya, ke depan nanti Bapak kira-kira ada nggak visi Tuhan, sesuatu yang Tuhan bicarakan kepada Bapak nanti ke depan seperti apa gitu? Jadi visinya tadi saya yang bahwa saya harus berdampak bagi. Jadi ini dulu ya, saya. Ya, Bapak ingin berdampak kepada orang banyak lain. Orang ya. Ya. Oke. Jadi kita juga belajar di luar sana ada seperti stigma nih ya. Orang berkata kalau kita Kristen atau dari etnis tertentu, nggak mungkin lah kamu bisa sampai seperti itulah, tinggi-tinggi banget gitu loh, apalagi jadi jenderal gitu ya. Nah sekarang ini sudah istilahnya fakta sudah membuktikan bahwa ada sesuatu yang terjadi nih dalam kehidupan Bapak. Bapak bisa cerita nggak mengenai orang-orang yang berpikir seperti ini, menurut Bapak apakah ini cuma cara pandang atau ada kekeliruan dalam mengerti sesuatu gitu? Sebetulnya yang saya katakan, yang Bapak katakan terakhir tadi, kekeliruan untuk mengerti sesuatu tadi, tidak sebetulnya Pak. Ketika kita karir juga benar, kita tugas dengan baik ya. Terus kita juga bekerja dengan baik, tetap Pak, tidak ada lihat kepercayaan dan bahkan juga yang Kristen ya khususnya Pak ya kita punya. Terus ada juga dari anak buah saya, rekan saya yang etnis Chinese, dia juga diberkati. Dia juga bisa mencapai pangkat marskal ya, jenderal. Ada Pak. Jadi ya, tidak ada stigma seperti itu Pak. Jadi artinya apalagi sekarang Indonesia sekarang sudah benar-benar berubah Pak ya? Betul Pak. Ya, walaupun masih ada yang adalah, tapi saya kira tidaklah demikian Pak. Perasaan Ibu bagaimana Bu setelah melihat semuanya ini terjadi? Pelajaran apa yang bisa Ibu petik dari hal ini? Kalau saya melihat bahwa masalah dalam rumah tangga itu memang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin waktu itu kita tidak melihat, tidak tahu apa yang akan Tuhan pakai buat ke depan. Tapi setelah saya melewati dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan untuk terus lebih mencari Tuhan lagi, ternyata saya baru melihat bahwa di balik peristiwa ini ternyata Tuhan mau pakai saya dan suami saya, dan Tuhan mau mengangkat apa yang terhilang. Dahulu itu semua hampir terhilang, semua Tuhan kembalikan. Bahkan Tuhan angkat lebih daripada itu. Jadi artinya selalu ada harapan untuk orang-orang yang dulunya dia mengalami kejatuhan di dalam dosa, ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Dan inilah yang terjadi pada keluarga kami semua dipulihkan, dan anak-anak kami pun sampai hari ini kami boleh katakan bahwa ketiga anak kami semua boleh membanggakan orang tuanya, dan kami bisa dikatakan oleh kawan-kawan saya bahwa kami boleh menjadi teladan
jadi berkat buat teman-teman lingkungan dan keluarga juga. Wah, luar biasa. Kami belajar sesuatu daripada Bapak dan Ibu. Silakan. Ya. Nah, pemirsa, selalu ada harapan karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ada permohonan doa yang sudah terjawab dan pemirsa ini mengirimkan kembali SMS kepada kami untuk membagikan kesaksiannya yang saya akan bacakan. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu di Good News Program telah mendoakan kami sehingga kami boleh melewati pergumulan dalam hal usaha juga rumah tangga. Tuhan telah berkarya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan konseling ataupun doa? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email di doa@anugrah.net karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Di sini kita tahu bahwa ternyata kalau kita mau supaya bensin mobil kita nggak sampai berhenti, adalah kita harus belajar daripada mengenai kasih itu daripada definisi firman Tuhan apa, pemirsa sekalian. Jangan berpikir bahwa kasih itu definisinya daripada apa yang dunia ajarkan. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Dino sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sonis Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sonis Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Dipulihkan untuk memulihkan. Kembali kepada narasumber kita. Nah, Bapak Ibu, ini segmen terakhir. Bisakah Bapak memberikan kata-kata dorongan buat para suami di luar sana, Pak, yang mungkin saat ini juga mengalami masalah dalam rumah tangganya? Silakan, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Jadi khususnya untuk bapak-bapak, pria-prianya Tuhan, ya, itu adalah kepala keluarga, di mana mungkin saat ini bagi pria-pria Allah atau bapak-bapak yang jatuh dalam dosa seperti yang pernah saya alami, ayolah kita bangkit dengan cara kalau merasa tidak mampu, ternyata ada Tuhan Yesus, ada Allah yang memampukan kita untuk bisa kembali kepada jalan-jalannya. Dan ingat bahwa seorang pria adalah sumber dari keluarga, sumber itu harus bersih, di mana yang mampu membersihkan adalah dari Tuhan sendiri. Amin. Bertobat, tinggalkan jalan-jalan yang tidak benar, kembali ke Tuhan, akhirnya kita tahu bahwa keluarga kita akan diberkati. Amin. Kita akan terjadi rekonsiliasi yang luar biasa, bapak sayang kepada istri, istri juga sebaliknya, dan anak-anak akan diberkati, keluarga diberkati secara luar biasa. Amin. Nah, bagaimana dengan Ibu? Silakan Ibu memberikan kata-kata dorongan kepada para istri yang sedang menonton, yang menunggu suaminya untuk mengalami breakthrough ini. Khusus untuk para istri-istri yang mungkin juga mengalami situasi kondisi seperti saya pada waktu itu, saya mau katakan bahwa peran seorang istri itu sangat penting bagi keluarga. Di saat suami kita jatuh, di saat suami kita lemah,
pasangan kita sedang dalam keadaan tidak mampu untuk bangkit, peran istri sangat-sangat dibutuhkan pada saat itu. Sebab kita adalah penopang bagi keluarga kita. Tanpa penopang, keluarga itu pun akan jatuh. Bahkan suami kita pun tidak akan bisa berdiri tanpa penopang, gitu, istri yang bisa menopang keluarga. Jadi untuk istri-istri yang saat ini mungkin sedang mengalami suka dan duka yang dialami seperti saya pada waktu itu, jangan pernah takut untuk menghadapi realita yang kita hadapi. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita semuanya. Dan inilah yang kami alami sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah mampir menjadi ke program inspirasi. Pak Lukas dan Ibu. Sama-sama. Kami berdoa biarlah nanti Tuhan terus akan kembangkan karir Bapak sampai nanti Jenderal Bintang 4. Amin. Jadi berkat bagi orang lain, Pak. Ya, Penting nanti itu, jadi mampir ke Kunis program lagi nanti. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi dan Ibu anak-anak juga akan dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih ya. Terima kasih untuk waktunya. Oke. Ya, pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama dari kitab Kejadian. Kita lihat daripada pasal yang kedua, pemirsa sekalian ya, Kejadian 2 daripada ayat yang ke-23 dan ayat 24. Firman Tuhan berkata, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, pemirsa sekalian, inilah kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita tahu bahwa sebenarnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Ini kebenaran pemirsa sekalian. Nah, tujuannya adalah supaya satu keluarga ini terbentuk. Di dalam firman Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan memberkati, ya. Memberkati ini rupanya dalam konteks yang benar, yaitu adalah pernikahan. Nah, pemirsa sekalian, saya ingin mengajarkan beberapa hal yang dapat membantu mengisi kehidupan pernikahan Anda pada hari ini, ya. Dengarkan baik-baik. Saya percaya bahwa ini ada satu analogi. Pernikahan itu ibaratnya adalah seperti sebuah mobil, pemirsa sekalian, ya. Nah, di dalam mobil tentunya kalau Anda mau naik mobil, suami adalah pengemudinya sebagai kepala keluarga. Dan kemudian istri adalah pendamping yang sepadan, penolong yang sepadan kata firman Tuhan. Duduk di sebelah kanannya pengemudi. Kemudian di belakang adalah anak-anak dan mereka bersama-sama ingin menuju ke suatu destinasi, suatu tujuan. Ya, saya katakan tujuan ini adalah tujuannya kemana? Ya, tujuannya adalah mencari kebahagiaan. Bukankah semua orang hidup di dunia ini tujuannya cuma satu, mencari kebahagiaan, betul nggak ya? Tidak ada orang yang nggak mau bahagia. Orang ingin kaya karena tujuannya orang berpikir kalau nanti kaya bisa bahagia. Orang ingin terkenal karena mereka berpikir nanti kalau terkenal bisa menjadi lebih bahagia. Tetapi sebenarnya yang dicari adalah kebahagiaan. Nah, oleh karena itu pemirsa sekalian, kalau Anda ingin menuju ke kebahagiaan itu dengan menggunakan mobil yang bernama pernikahan ini, maka kita harus mengerti peraturannya, pemirsa sekalian ya. Dan tentunya kita kalau di dalam mobil ya, ada banyak peraturan-peraturan rumah tangga yang Anda bisa tentukan sendiri ya. Tetapi ada satu hal yang bisa membuat mobil ini akan terus berjalan, pemirsa sekalian. Saya katakan ini bensin, betul nggak ya? Ada mesinnya, ada bensinnya. Ya, mobilnya dalam kondisi prima, dalam kondisi fit, tetapi perlu bensin. Nah, bensinnya kebetulan mobil ini mobil spesial. Bensin ini menggunakan dua tipe daripada campuran bensin baru bisa berjalan. Yang pertama ini bernama love atau cinta, ya. Ini bensin yang pertama. Yang kemudian bensin elemen yang kedua ini bernama respect atau hormat. Jadi ternyata mobil ini hanya bisa berjalan, keluarga ini akan bisa berjalan untuk mencapai satu destinasi yang namanya kebahagiaan itu pada waktu ada cinta dan juga ada hormat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ada di dalam mobil itu. Nah, inilah yang seringkali menjadi hal yang dilupakan oleh banyak orang. Tadi kita sudah mendengar bagaimana kondisi kehidupan daripada narasumber pada waktu mereka mengalami keterpurukan. Dengarkan baik-baik, apa itu definisi daripada kasih atau cinta yang seperti firman Tuhan katakan. Ya, 1 Korintus pasal 13 dikatakan bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi di sini kita tahu bahwa ternyata kalau kita mau supaya bensin mobil kita nggak sampai berhenti, adalah kita harus belajar daripada mengenai kasih itu daripada definisi firman Tuhan apa, pemirsa sekalian. Jangan berpikir bahwa kasih itu definisinya daripada apa yang dunia ajarkan. Karena dunia hanya mengajarkan level kasih itu cuma perasaan. Dengar baik-baik pemirsa sekalian, di dalam pernikahan Anda, ya, rasa
cintanya atau rasa kasihnya itu bisa turun loh pemirsa sekalian ya. Karena pada waktu Anda bertemu dengan seseorang setiap hari selama puluhan tahun, saya yakin ada orang-orang ini bisa berkata ada istilah familiarity atau orang Jawa bilang kulino gitu ya. Jadi nggak lagi ada satu greget sehingga pada waktu gregetnya hilang, perasaan cintanya hilang, orang mulai berpikir bahwa aku sudah tidak cinta lagi. Padahal cinta itu bukan mengenai kasih. Cinta ini adalah mengenai tindakan, mengenai penerimaan, mengenai pengorbanan. Bukankah ini yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita? Ya, pada waktu dia melihat manusia yang sudah menolak dia, manusia yang malah meminta untuk menyalibkan dia dengan mudah dapat berpikir, aku tidak merasa aku dicinta. Tetapi justru dia memilih untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Nah, ini adalah gambaran yang dapat kita lakukan. Nah, cinta ini rupanya biasanya kita harus mengerti perempuan tidak ada masalah untuk memberikan cinta kepada suaminya. Ya, tetapi seringkali laki-laki yang harus diingatkan bahwa laki-laki diminta oleh firman Tuhan ada tertulis kasihi istrimu. Ini yang pertama. Yang kedua mengenai respect atau hormat. Kita harus belajar untuk menghormati satu dengan yang lain. Siapapun kita. Apakah Anda suami, istri ataupun anak-anak ya. Bagaimana Anda melihat cara pandang seseorang ya. Apa yang berharga bagi Anda ini akan menentukan bagaimana Anda memperlakukan seseorang. Tetapi dengar baik-baik pemirsa sekalian. Respect ini tidak didasari dari apa yang menjadi kelakuan orang itu terhadap Anda. Tetapi Anda harus memilih ya. Pilihlah supaya Anda berkata, aku tetap memilih menghargai suamiku. Nah ini seringkali rasa menghargai ini lebih diutamakan terutama kepada para istri. Dengan cara firman Tuhan mengatakan, tunduklah kepada suamimu apapun yang pernah terjadi. Jadi dengan cara Anda menundukkan diri, suamimu akan mengerti bahwa Anda menghargai dia. Apa adanya. Ya, jadi saya akan berhenti di sini, nanti lain kali saya akan lanjutkan lagi. Tetapi dengar baik-baik, ada bensin ini yang tidak boleh habis dalam pernikahan Anda. Yaitu kasih dan saling menghormati. Kalau dua hal ini Anda tidak bisa lakukan, maka saya pastikan bahwa mobil Anda bensinnya habis dan pernikahan Anda berhenti, kebahagiaan tidak akan pernah bisa tercapai. Anda mungkin berpikir lebih baik saya cerai Pak Daniel dan kemudian saya akan menikah lagi, mencari pasangan yang lain lagi. Dengar baik-baik, survei sudah membuktikan orang yang bercerai kemudian menikah ulang kedua kali, 70% pernikahan itu akan gagal. Dan kemudian akan mereka menikah kembali. Pernikahan ketiga, mereka berkata, survei mengatakan kira-kira 30-40% pernikahan yang ketiga itu akan gagal. Jadi ternyata cerai bukan jalan keluar, tetapi pemulihan dalam keluarga. Ada Tuhan Yesus bersama dengan Anda. Tuhan Yesus sebagai batu penjuru. Dan di sana Tuhan punya cara untuk membawa pemulihan terjadi pada keluarga Anda. Apakah Anda tertantang untuk keluarga Anda dipulihkan? Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News yang hari ini mengalami masalah dalam rumah tangga mereka. Tuhan pulihkan mereka. Tolong mereka. Berbicara kepada mereka Tuhan, lembutkan hati mereka supaya mereka dapat Tuhan memulihkan orang lain. Engkau pakai mereka dengan luar biasa, memberkati setiap pernikahan yang ada, keluarga yang sudah hampir bercerai. Ingat Tuhan sudah mati terlebih dahulu untuk Anda. Dia memilih untuk berkorban, dia memilih untuk menghargai Anda karena Anda adalah biji matanya. Terima pemirsa sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami percaya pemirsa diberkati melalui tayangan kita hari ini. Ya. Nah tentunya kami berharap kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang. Betul. Di stasiun televisi yang sama, di hari jam yang sama pula. Betul. Saatnya kami pamit undur dari hadapan pemirsa. Saya Dewi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Endrata. Dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugrah.net serta Facebook daripada Anugrah Ministries. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.